Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Safira Purnamasari, NIM P922191101 dari kelas C1 Analisis mengenai dampak lingkungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kebijakan nasional pembangunan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu definisi pembangunan berkelanjutan atau istilah lainnya disebut dengan pembangunan berkesinambungan. Sejarahnya yang diawali dengan konferensi Stockholm tahun 1972 yang menghasilkan pembentukan Komisi Internasional di bidang lingkungan hidup. Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian, dalam proses pembangunan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sehingga kebutuhan pangan dan lainnya di masa yang akan datang tetap terjaga. Pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk melestarikan lingkungan dengan baik. Kemudian, berikut beberapa contoh masalah lingkungan hidup yang terjadi yaitu pencemaran air, limbah tidak dapat diolah kembali, hutan semakin berkurang, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan semakin langka lapangan pekerjaan. Yang terakhir, banyak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian, upaya pelestarian dengan adanya berbagai masalah yang terjadi dengan cara reboisasi, menjaga flora dan fauna, dan lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, seperti kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup. Negara bersama masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pembangunan nasional lingkungan hidup juga sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan negara untuk menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat disebutkan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Jadi, pasal ini memberikan kewenangan kepada negara untuk yang pertama, mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mengatur, menyediakan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam. Yang ketiga, mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antar orang atau subjek hukum yang lainnya, serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, sumber daya manusia, genetika. Yang keempat, mengendalikan kegiatan yang berdampak sosial. Yang kelima, mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, konsep pembangunan berkelanjutan yaitu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam untuk menopangnya. Kebijakan pengelolaan hidup ada beberapa kebijakan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk berinisiatif dan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat luas untuk lebih mencintai lingkungan hidup serta melindungi dari tindak anarkis yang merusak lingkungan. Kemudian ada 3 kebijakan: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang, pendayagunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya yang mengutamakan kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian jangka menengah dan pendek. Yang pertama yaitu tatanan lingkungan, yang kedua daya dukung lingkungan, yang ketiga keanekaragaman hayati dan ekosistem, yang keempat baku mutu dan fungsi lingkungan, yang kelima penataan ruang dan keterpaduan antara sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia, yang keenam peran
serta masyarakat. Yang ketujuh, teknologi pengelolaan lingkungan. Yang terakhir, sistem informasi lingkungan. Untuk menghindari pemborosan penggunaan SDA dan kerusakan lingkungan, pemilihan lokasi yang tepat untuk setiap kegiatan merupakan pertimbangan utama dan pertama dalam pembangunan. Kemudian, dalam penerapan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan, yaitu penetapan lokasi pembangunan berdasarkan penataan ruang, pengurangan produksi limbah, pengelolaan limbah, penetapan baku mutu lingkungan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan, peran serta masyarakat dan kemampuan SDM serta pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan, peningkatan kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.